Hai guys, balik lagi sama gue Fier. Dan kali ini gue excited banget karena hari ini gue bakal nyampain ke kalian rekomendasi dari teman-teman Tanka Medium, yaitu jam tangan under Rp500.000. Kenapa gue excited? Karena hari ini videonya akan sedikit berbeda, karena di akhir nanti kita akan bagi-bagi satu jam tangan untuk satu subscriber yang beruntung. Jadi kalian ikutin terus videonya dan nanti gue kasih tahu rulesnya di video ini. Jadi seperti video rekomendasi sebelum-sebelumnya, mungkin kalian udah nontonin gue berkali-kali udah tahu kalau gue tuh sering share satu konten namanya The Medium by Tanka. Nah, The Medium by Tanka ini adalah satu forum yang gue share di Instagramnya Tanka Medium. Jadi isinya adalah pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik yang gue taruh di situ dan kalian bisa ngobrol di situ lah, saling kasih rekomendasi, ngobrol dan lain-lain. Konten kali ini gue ngasih taunya, nanti gue tampilin di sini, the best watch under 500k atau Rp500.000 ya. Dan ternyata komennya baik banget. Tadi gue terakhir ngecek hampir 150 komentar. Di konten itu, gue udah bilang ke kalian, di captionnya gue tulis kasih rekomendasi the best watch under 500k menurut kalian. Nanti yang paling banyak bakal di-feature di video ini. Jadi gue udah kumpulin yang komentarnya paling banyak, terus juga yang paling banyak di-like, yang menurut gue menarik, dan lain-lain lah. Jadi langsung aja kita ke rekomendasi pertama ya guys. Jadi sebenarnya itu komennya baik banget dan gue udah iniin satu-satu, pilah-pilah satu-satu, dan gue menemukan banyak brand di sini. Ada di laptop gue sekarang, jadi gue bakal bacain aja ke kalian. Nah ini agak sedikit berbeda seperti yang kemarin gue rekomendasi 1 juta, 5 juta, karena itu gue bagi per section. Kalau kali ini, karena most of you guys itu jawabnya adalah Casio. Karena emang kita semua udah tahu Casio itu one of the best watch under 1 juta kali ya. Karena range-nya harganya segitu, under 1 juta yang quality ratio ke price-nya itu sangat bagus. Terus juga dia gatir, sangat well known brand-nya. Dan dia sangat punya influence besar ya di jam tangan karena kayaknya semua orang punya Casio gitu yang main jam tangan. Jadi kali ini gue akan menyebutkan beberapa Casio yang direkomendasikan oleh community/followers Tanka Medium. Oke, jadi yang pertama yang paling banyak banget komentarnya adalah A168. Ya, jadi ini Casio General ini emang banyak banget dipakai orang karena emang menurut gue juga ini jam tangan yang sangat-sangat bisa kalian pakai untuk kondisi apapun. Satu jam tangan digital, terus dia punya fitur-fitur yang bisa kepake dan nggak kepake mungkin. Dia ada stopwatch-nya, terus kalian bisa setting time, dan karena ini jam tangan digital, kalian nggak perlu setting-setting gitu tiap pagi. Dan dia sudah mengikuti bulan dan tahun, jadi dia tahu gitu kalender yang benernya, dan menurut gue keren lah. Jadi A168 ini direkomendasiin banyak banget sama komunitinya Tanka Medium. Jadi gue sambil bacain ya guys, komen-komennya. Yang pertama nih dari rfai.ar, A168 API. Terus Angga Aditya, Casio A168. Mulyanor 12, Casio A168. Pram Pratama. Terus ada Aditya 22 Rianda. RMD Farel. Nah ini kasih opini dikit ya. Casio A168W perfect for every occasion yang gue bilang tadi gitu. Terus ada Chris Woro juga bilang A168 dan banyak lagi sih kalau kalian scroll sebenarnya. Jadi sebenarnya si A168 itu adalah salah satu bestseller Casio ya menurut gue ya. Jadi sambil gue cari nih ya fotonya ya. Jadi A168 ini dia tuh yang punya braceletnya kayak oyster style ya, jadi thrilling bracelet gitu ya. Terus dia emang dimensinya dibanding adik, gue gak tau sih adik-adiknya atau bukan ya, A159, A158 dia dimensinya lebih besar. Nah jadi itu si A158 ini salah satu fitur yang sangat menarik menurut gue adalah dia tuh backlightnya nyala semua gitu ya. Dia nggak cuma di ujung dial kiri, biasanya itu Casio, tapi dia nyala di backlightnya semuanya gitu, dan menurut gue terang dan keren banget. Harganya sekarang itu ya A168 gue cari ya, harganya sekarang berapa? Sekarang harganya itu di kisaran 425.000. Kalau yang A158 itu di 313.000. Jadi kalian tinggal pilah-pilah tuh yang mana yang mau kalian beli. Ada yang dimensionnya lebih kecil, ada yang lebih besar. Which yang A168 itu lebih besar sedikit, 36,3 mm to be exact. Kalau yang A158, A159 itu 33,2 mm. Jadi beda sekitar 3 mm lah ya guys. Gas hell of a watch, dan itu bisa jadi masuk ke consideration kalian lah. Next, berikutnya adalah yang menurut gue ini juga yang komen baik banget ya. Dan emang ini sih udah terkenal banget karena dipakai oleh banyak banget figur di dunia. Jadi ini adalah Casio 91W. Komentar dari Prasnugroho 10. Casio 91W, terus juga dari Alvanara Casio 91W. Menurut gue kalau Casio 91W itu emang udah nggak perlu gue introduce di video ini, kalian semua udah tau lah. Udah dipakai sama Barack Obama,
dipakai juga sama Osama Bin Laden. Casio F91W itu harganya murah banget, murah itu relatif lah, tapi affordable banget, yaitu 200 ribuan aja guys. Jadi emang dia full black, terus ada sedikit birunya di face-nya, ada sedikit merahnya, ada sedikit kuningnya, ada markingnya juga simple banget. Jadi kalau kalian pakai tuh kerasanya kayak emang 90s banget nih jam tangan. Jadi kayak era-era seperti itu yang menurut gua keren banget dan kalian harus punya sih koleksi. Dan kalian juga harus tahu jam ini tuh robust ya. Jadi kayak kalian mau abuse kayak gimana pun juga ini jam tuh nggak bakal kenapa-napa gitu. Harganya di 230 ribuan, 200 ribuan, jadi kalian wajib masukin ke wishlist atau ke keranjang aja, langsung kalian check out aja kali ya. Nah berikutnya, menurut gua saat orang pada bilang F91W, menurut gua ada satu upgrade-nya which itu adalah F105 yang ternyata banyak juga yang komentar. Jadi Casio dari MMKH TWM, gua gak tau baca gimana tuh ya, tapi dia bilang Casio F105 better than F91W. Terus baunya juga ada yang reply, pasti karena cahaya lampunya makanya lu pilih itu kan Der. Bener, jadi kalau si F91W itu emang dia yang gue bilang tadi, lightnya cuma ada di pinggir bagian kiri si face-nya, jadi dia nggak backlight semuanya. Beda dengan F105W yang jam tangan ini backlightnya tuh hampir semuanya ya, dia nyala gitu ya. Kalian lihat luminous belakang backlightnya tuh kayak gimana. Kalau si F105W ini harganya sekarang itu di 273 ribuan. Nah, dia F105W ADF ya, itu ya. Jadi dia bentuknya mirip banget sama F91W, tapi dia tuh hampir semua face-nya adalah biru. Dia punya marking-marking ya, biru dan putih, campuran antara dua itulah. Dan menurut gue ini keren banget sih, dan wajib kalian consider lah. Karena ini gue nggak tahu ya, marketplace gue yang lagi promo apa enggak. Di sini sih harganya 270 ribuan, tapi kalau gue buka jadi 321 ribu. Ya mungkin masih segituan lah ya. Diameternya oke banget, tetap di 35,4 mm. Next ya, masih di ranahnya Casio, tapi gue ambil beberapa aja komentarnya, karena udah banyak yang tadi gue tampilin. Yaitu adalah dari RSKY Octavianto. Sebenarnya gue ambil dari dia karena dia yang kelihatan aja di atasnya banyak banget di bawahnya yang komentar ini sebenarnya. Dia bilang itu adalah Casio kalkulator. In my opinion, jam tangan paling ikonik Casio karena synonymous sama film Back to the Future yang dipakai sama Walter White di Breaking Bad. Bener, jadi emang jam tangan ini muncul di beberapa film. Filmnya kebetulan ikonik sekali. Salah satunya adalah Breaking Bad, itu Walter White. Kalau kalian nonton filmnya, dia awal-awalnya sebelum pakai si Tehoier Monoko yang dikasih si Pinkman, dia tuh pakai Casio kalkulator. Ntar gue tunjukin di sini fotonya. Terus ada juga di film Back to the Future. Gue tunjukin nanti di sini fotonya, dan emang ini menurut gue salah satu jam tangan yang nempel sekali dengan pop culture gitu. Sekarang harganya berapa ya? Gue penasaran. Dia tuh warnanya macem-macem. Gue pernah punya itu yang warna beige. Nah dia tuh referensinya yang diomongin itu mungkin yang ini ya, yang all resin ya. Jadi yang Casio Databank CA53WF dan sekian. Nah itu kan banyak tuh tipenya. Jadi dia ada yang warna hijau, ada yang beige, ada yang hitam, ada yang merah, yang putih tuh yang beige ya, ada yang biru juga, dan harganya tuh di kisaran 380 ribu sampai 400 ribuan. Menurut gua jam ini keren banget sih, karena emang dia gaul aja gitu. Mungkin kalau zaman dulu ini dipakai buat nyontek, buat kalkulator ya, cuman sebenarnya itu agak susah loh. Gua nggak ngerti sih orang kenapa bilang itu bisa dipakai buat nyontek ngitungnya, karena ini dalam kondisi ruangan yang terang banget, dia itu bakal susah dilihat karena dia tuh layarnya negatif tanpa backlight, jadi susah aja gitu dilihatnya. Karena dia warnanya hitam terus fontnya putih, kalau lagi siang dia nggak membantu lah, pokoknya nggak ada lightnya juga. Tapi emang kalau dipakai buat style gaya-gayaan aja sih menurut gue keren sih. Tapi kalau lagi ruangannya kayak gini ya aman-aman aja buat dilihat. Segitu harganya 388 ribu sampai 400 ribuan. Menurut gue bisa jadi jam tangan daily yang kece dan keren, dan kalian nggak harus takut pakainya, gaskan aja, dia mah nggak bakal kenapa-napa. Karena dikaret ya guys. Moving on ya. Nextnya adalah satu jam tangan yang sebenarnya kita tanggap pun banyak yang pakai gitu. Adalah yang punya nickname itu Casio Royal. Yang ini komentar banyak banget. Gue bacainnya satu-satu. Dari Ajedin 14, Casio Royal Stainless Steel Bracelet. Terus dari Katulistiwa Handmade, Casio Royal. Dari Uang_ZZ, Casio AS 1200WH. Terus ada dari Yusraf DL, Casio Royal. Dari Fran Habi, Casio Royal juga. Puspidik Cakra, Casio Royal atau AS 1200W. Hello Hebert, Casio AS 1200. Oh, banyak lah pokoknya, ntar gue tampilinnya di sini semua, yang kali gue bacain satu-satu. Jadi intinya adalah jam tangan ini emang punya fitur yang banyak banget. Ada dual time function, terus dia bracelet, dia stainless steel,
Terus dia dimensinya lumayan gede. Kalau misalkan jadi concern kalian pakai Casio itu dimensinya kecil-kecil, si Casio Royal ini lumayan besar. Kalau nggak salah di 40. Kita cari dulu ya. AS 1200. Nah, AS 1200 ini kalau di marketplace sekarang harganya di 400 ribuan sampai 500 ribuan nih. 44 nih gue lihat, sampai 515 ribu. Jadi dia itu emang bentuknya ikonik banget ya. Yang bracelet apalagi gitu, kayak ini. Kalau dari jauh orang masih tahu lah ini Casio. Sampai ada Homage kok tuh si Skame bikin ya, dengan harga yang sangat murah banget gitu. Dia itu punya dimensinya 45 x 42,1 x 12,5 mm. Jadi emang 42 mm berarti ya dia ngambilnya ya. Buat tangan gue sebenarnya kebesaran sih. Cuma emang ini ikonik banget buat kalian yang punya wrist lumayan besar. Ini cocok banget buat kalian pakai. Dan dia tuh ada running seconds-nya. Ntar gue kasih lihat video-video di sini. Ada world time-nya, ada dual time function, ada stopwatch, ada light-nya. Keren lah menurut gue. Untuk harga 400-an sampai 500 ribuan lah. Walaupun ini under 500 ya. Jadi kalian cari aja ya, pinter-pinter carinya. Terakhir, ini mengagetkan karena setelah gue scrolling komentarnya banyak yang tahu soal jam tangan ini. Jadi gue sebenarnya belum tahu dan gue belum pernah megang juga barangnya. Jadi kita bakal lihat bareng-bareng aja sekarang. Teman-teman Tanka di Instagram komentar bahkan sampai ada yang minta tolong kayak bang reviewin dong. Gue mau lihat jam tangannya gitu segala macam. Personally gue belum pernah lihat, Tanka juga belum pernah megang. Gue tanya anak-anak tadi belum ada yang tahu. Jadi nama brandnya adalah Zenmus. Zenmus with double Z ya. Zenmus depan belakang tuh. Jadi buat teman-teman Zenmus kalau lihat video ini boleh banget nanti kita kontak-kontakan untuk kayak gue mau lihat barangnya dong. Jadi komentar pertama yang gue baca itu dari doyan.arloji. Ini banyak juga yang like. Zenmus watches model klasik made in Indonesia. Terus di bawahnya di reply, yes, Zenmus Classic Heritage yang green bang, cakep pol. Terus ada juga dari Yusraf DL, brand lokal Zenmus Watches. Namanya itu yang Zenmus Classic Heritage. Terus dari Alemon juga sebutin Zenmus Classic Heritage version 1. Gue penasaran, langsung aja kita cari ya. Mungkin di Instagram kali carinya ya. Oh, banyak ya dia modelnya. Ini feed pertama yang gue lihat ini adalah feed Instagramnya. Dia itu, ini apa ya? Ini mirip Field Watch sih sebenarnya. Kayak Big Crown, Big Arabic, Zenmusnya maco banget. Terus di bawahnya tulisan Dirgantara ya. Oh ini Indonesia banget ya. Oh dan ini Indiglo ternyata. Ntar gue kasih foto-fotonya di sini ya. Gue bakal cari yang diomongin sama teman-teman tadi. Oke, mari kita lihat marketplace-nya. Zenmus itu depan dan belakangnya Z ya. Oh dia itu yang Field Watch tadi yang gue bilang. Kalau dial yang putih itu dia Indiglo kayak gini nih. Oh Zenmus Classic Heritage 38mm version 2 green olive tadi itu kayaknya yang dibilang ya. Oh cakep juga sih. Dia harganya 474.000. Dia 38mm stainless steel case 304 iron plating. Oh pakai plating nih ya guys. Terus braceletnya 316L solid stainless steel. Terus pakai butterfly clasp. Penasaran sih gue nanti mungkin bakal gue cari tahu lebih lanjut dan mungkin akan gue review. Karena kita senang sekali kalau ada brand yang support industri watch lokal ini biar makin besar lagi. Yang ini bagus nih, ada yang classic rose gold warna grey, dia rose gold gitu case-nya. Terus ada green dial dan blue dialnya. Terus ada sub-second-nya loh. Dia itu pakai Miyota quartz. Jadi ini jam tangan quartz. Ya keren banget sih menurut gue. Unik ya. Mungkin nanti gue bakal bisa ngomong lebih lanjut kalau misalkan gue tadi udah pegang barangnya. Dan itu kan bisa langsung kita rasain yang gimana dengan harganya. Apakah worth it atau enggak. Nah yang Zenmus Dirgantara itu yang gue bilang luminous dial itu harganya di 947.000. Zenmus Dirgantara strip 1 putih. Jadi mungkin yang masuk teman-teman tadi adalah si Zenmus Classic Heritage version 2. Itu harganya di 474.000. Ada beberapa model nanti gue tunjukin di sini. Green dial, terus ada juga yang white dial. White dial itu ada Roman Index-nya. Terus yang terakhir ada yang warna blue dial. Nah, itu ada beberapa 3 model itu ya. Mungkin kalau teman-teman penasaran, kalian bisa cobain aja langsung, itu brand lokal. Sekalian support aja gitu kan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan gue juga bakal review di Tanka, di YouTube Tanka, biar gue bisa sharing gitu, maksudnya apa yang ditawarkan oleh Zenmus dengan harga yang cukup affordable, yaitu 474.500. Nah, tadi itu jam terakhir dan gue sekarang mau jelasin ke kalian gimana sih cara ikutan giveaway yang tadi gue maksud di awal gitu ya. Jadi kan udah clickbait tuh di awal, kayak bakal ada giveaway. Oke, jadi giveaway simple banget. Kalian tinggal subscribe ke YouTube-nya Tanka Medium, which kalian udah di sini juga gitu anyway. Jadi kalian tinggal subscribe. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Tanka Medium karena kemungkinan pengumuman atau undiannya bakal kita lakuin di sana secara live gitu. Nah terus next stepnya apa? Kalian harus komentar jam tangan under 500.000 favorit kalian. Jadi kalau nanti
komentar kalian di roulette, kalian dapet, misalkan gue, Fiernaldi, favorit gue under 500k itu adalah Zenmus Classic Heritage ini. Jadi kalau kalian udah kepilih, berarti kalian dapet jam tangan itu. Jadi langsung aja ikutan, jangan lupa subscribe, follow Instagram Tanka, terus komen jam tangan under 500.000 favorit kalian. Jadi good luck buat semuanya. Semoga kalian menjadi pemenang di giveaway YouTube kita kali ini. Oke, that's the end of the video. Semoga kalian terbantu kalau lagi in the market for 500k watches untuk menambah ke koleksi kalian, atau teman-teman yang baru mau mulai, mau mengeluarkan budget 500 ribuan untuk beli jam tangan. Semoga rekomendasi dari gue dan teman-teman Tanka Medium bisa membantu. Jadi segitu aja. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih suportif lagi. See you guys on the next video. Ikutan giveaway yang jangan lupa. Dadah!